wabarakatuh. Sahabat sejati, salam mulia. Kembali bersama saya, Ki Rogo Sejati. Saya Ki Yudawis Pradipta. Dan saya Ki Prabu Kencana. Dan saya Ki Arya Seta. Malam ini kami kembali melakukan penelusuran, mengungkap fakta di balik cerita. Kali ini kita berada di Dam Duryangkang. Dam ini sangat-sangat terkenal di daerah Batam. Konon kabarnya di daerah ini banyak terjadi peristiwa-peristiwa gaib, peristiwa-peristiwa mistis yang beredar di masyarakat. Dari mulai penampakan buaya putih, penampakan makhluk-makhluk yang tinggi besar, kemudian ya tumbal-tumbal yang mungkin setiap tahunnya selalu ada, selalu baik tumbal nyawa manusia atau hal-hal yang lainnya. Kita di sini akan mengungkap fakta di balik cerita-cerita spiritual tersebut, dan bila mana ada gangguan-gangguan yang terjadi di wilayah ini, dan ketika gangguan-gangguan itu dilakukan oleh jin fasik, maka kami akan melakukan pembersihan di tempat ini. Ikuti terus penelusuran kami, insya Allah dengan doa kalian, mudah-mudahan apa yang kami lakukan pada malam ini berhasil dengan hasil yang terbaik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kami bisa terus melakukan penelusuran di tempat-tempat lainnya. Sahabat sejati, ikuti kami. Oke, sahabat sejati, kita akan coba melakukan penelusuran. Ini wilayahnya sangat luas sekali. Kita akan tetap bersama melakukan penelusuran walaupun wilayahnya mungkin agak luas. Mudah-mudahan kita dapat hasil yang langkah yang berjalan di air ya. Iya. Sekarang Ki Yuda akan melakukan penarikan energi spiritual dari arah sana. Kita akan coba. Ini barusan Ki Yuda mendapatkan serangan yang cukup kuat ya. Kelihatannya ini bangsa siluman, mungkin banaspati atau makhluk yang lainnya. Allah. Saya diserang. Oke, sahabat sejati, Ki Yuda tadi diserang. Ada satu sosok makhluk yang mungkin yang tadi Ki Yuda lihat ya, bertaring. Taringnya cukup besar, kemudian memiliki kekuatan api dari matanya, dan api itu tiba-tiba keluar dan melakukan serangan yang cukup kuat. Oke, sahabat jati, kita terus kembali melakukan penelusuran. Saya beserta Ki Rogo Sejati mengejar sosok bayangan tadi yang tinggi besar. Kita mau coba tangkap apa sosok tadi yang tadi menyerang saya yang sebenarnya. Ya, kadabul roh, kadabul jin hadis. Ya Allah. Ya Allah. Ini ada suara jejak. Jelas sekali ada makhluk yang menunggu di bawah sana. Akhirnya kalau dari energi spiritualnya seperti siluman buaya yang sering diceritakan. Memang aksesnya ini agak sulit untuk dijangkau, karena di bawah sana itu langsung air, dalam sekali. Ada energi yang
memang akses yang menguntungkan mereka, kita agak sulit untuk Terus lakukan pengunciannya biar kita lupa loh. makhluk itu tidak berlari-lari ya, karena gak mungkin kita bisa ngejar ke sana karena ini cukup banyak semak-semak juga ya. Ini medannya agak berbahaya untuk kameramen ya. Kalau kita sih nggak masalah, cuman sayangnya kalau kita terpaksa melakukan penelusuran ke sana, kita takut nanti kameramen nggak bisa ngejar. Kita udah buka portal tadi. Ini ada kekuatan spiritual yang sangat kuat terkunci di sana. Oke, ini kelihatannya yang mengganggu. Ini kelihatannya makhluk yang sering mengganggu di sini. Alhamdulillah wujud dari makhluk itu udah kita dapatkan. Ini tolong minyak ya. Ini yang nyerang Ki. Ini yang nyerang Ki Yuda tadi. Ternyata jenglot ya. Bergerak dia. Coba dipegang. Coba dipegang. Ada energi kah? Energi rasa. Coba bang. Siapa lagi? Abang? Siapa pegang? Ayo, coba. Bang. Enggak apa-apa. Enggak, pegang aja bang. Pegang aja. Rasanya tanggal apa rasanya? Kayak nyetrum dulu. Kayak nyetrum. Ini saya tadi kena gigitannya tuh. Ini setelah kita lakukan penguncian, ini masih kelihatan bergerak dia. Sahabat Jati, makhluk ini akan kita sempurnakan dan akan kita bawa ke Padepokan Rogo Jati. Jadi nanti siapapun sahabat Jati yang mau melihat penampakan langsung wujud dari makhluk ini, silakan datang ke Padepokan Rogo Jati. Dan ini bang, ternyata makhluk inilah yang sering meminta tumbal di sini, dan dia bisa berwujud apapun, bisa berwujud sebagai siapapun. Terkadang dia berwujud sebagai buaya putih, terkadang berwujud sebagai genderuwo. Tapi sejatinya ini merupakan siluman yang memang menguasai wilayah ini, yang memang menguasai daerah ini. Alhamdulillah jenglot ini bisa kita kuasai dan bisa kita sempurnakan malam ini. Wah, mantap kan? Awas. Ini kita akan kunci dulu, grip dulu ya untuk mengembalikan energi. Terus ini
kelihatannya kena racun. Jadi saya akan melakukan penyembuhan pribadi dulu. Bentar. Dia masih menggigil kedinginan mungkin akibat kekuatan energi spiritual yang berbenturan di badan dia, dan dia berusaha untuk berontak. Oke, sahabat jadi kita lanjut. Ini barusan abang tadi bilang bahwa di sini sering ada sosok perempuan, dan itu lihat itu. Entah kelihatan kamera atau tidak. Tidak kejar Ki. Awas, awas Ki, awas Ki, awas Ki. Allah, Allah. Allah. Kejar lagi. Kejar. Kucing, itu. Jadi udah jelas kelihatan berwarna putih kehijauan Ya, itu putih. Kayaknya hilang Ki pas kita penghujudin, karena tadi kita sempat melakukan pengejaran. Cuman tadi pas saya manifestasi saya terjatuh ya. Hingga salah satu mustika itu nggak bisa kami deteksi ya. Karena makhluk yang ini tidak mengganggu, kita coba cari hal-hal lainnya yang memang mengganggu tempat ini. Oke, sahabat sejati, kita lanjutkan. Ini di area Seta dan di Batu Bencana dibantu dengan di Yudaus Pradipta akan melakukan blocking energi di sekitaran tempat ini. Saya akan melakukan bantuan. Oke, kita coba pemuda-pemuda ini untuk pembuktian dari kemampuan mereka. Ki Arya, apa yang dirasakan saat ini, Ki? Saya rasakan seperti ada sosok yang menarik tadi di Yuda. Ya. Kayaknya siluman buaya putih nih Ki. Lebih jelas tuh. Duduknya seperti siluman buaya putih juga. Raga sana itu untuk apa sih mainkan kakak sawah Ki Arya. Kita kemakan ya pangeran kuning lampu beda. Wujud!
wujudkan. Allah Akbar. Allah Akbar. Lepas Ki. Kayaknya lepas. Lepas. Sifatullah. Wujudullah. Tarik. Allah. Kunci. Allah. Oke, sudah. Minyak, tolong minyak. Alhamdulillah. Ini ternyata energinya cukup kuat ya, sangat kuat sekali. Ini mustika mayang madu. Dan ini memang digunakan oleh jin perempuan tersebut. Terus secara otomatis tadi ketika melakukan serangan terhadap Ki Arya, saya melakukan penghancuran secara langsung terhadap jin perempuan tersebut, dan mustika ini terlepas kemudian terlempar. Ki Arya nggak apa-apa Ji? Ya, aman ya. Ki Arya. Terus alhamdulillah berkat penguncian juga yang dilakukan oleh Ki Prabu dan Yuda, kekuatan energi spiritual yang sangat kuat yang terkandung di dalamnya bisa kita kuasai. Perempuan ini juga yang seperti yang dikatakan oleh abang-abang tadi sering melakukan penampakan di jalan, kemudian terlihat kadang-kadang dengan wajah muka rata, kadang-kadang wajah menyeramkan, terus kadang juga sudah mengganggu yang jalan, minta bonceng motor mulai dari depan, kemudian tiba-tiba hilang dengan sendirinya. Mustika ini biasanya digunakan sebagai pengasihan, penarik hati baik laki-laki maupun perempuan. Terus bila ini memang bisa manfaat untuk umat manusia, insya Allah ini akan dijadikan koleksi di Padepokan Rogo Sejati, atau mungkin nanti sahabat Jati mustika-mustika atau pusaka atau apapun yang kita dapatkan di dalam penelusuran kita, kita akan berikan sebagai giveaway. Ya, setuju ya? Setuju. Oke, alhamdulillah teman-teman semua di sini sudah setuju. Jadi nanti yang mengikuti channel kita, yang mengikuti penelusuran ini baik melalui Facebook ataupun Instagram atau channel Rogo Sejati, channel Rogo Sejati atau channel Penjuru Alam Gaib, di tiap-tiap penelusuran ketika kita dapat mustika, maka salah satu mustika itu akan kita berikan ke sahabat sejati sebagai giveaway. Jadi jangan lupa subscribe, like, dan komennya. Jangan lupa share juga ya. Alhamdulillah. Oke, kita istirahat dulu sejenak untuk melakukan pemulihan, karena Ki Arya tadi sampai terguling-guling gitu kena serangan yang cukup kuat. Mau pegangan gitu. Kita cukup atau lanjut? Istirahat lagi. Pada Muhammad Rizal bin Muhammad Ijang, ya mau
insyaallah jadi manfaat barokah dan Amin. hikmah Amin, bagi amin, tua amin, dan amin, bekal amin, untuk amin. rezeki dan masa depan. Amin. Insyaallah diberikan jodoh yang terbaik dengan ridho Allah. Amin, alhamdulillah. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah wa syukurillah, pada malam ini kita sekali lagi berhasil melakukan pembuktian keberadaan makhluk astral di daerah sini. Dan alhamdulillah malam ini kita mendapatkan jenglot penunggu dalam Kuriangkang ini. Dan kita juga sempat melakukan penghancuran energi-energi negatif yang mengganggu di sini demi kemaslahatan dan demi manfaat untuk penghuni di lingkungan sini. Mudah-mudahan setelah penelusuran dan pembersihan yang kita lakukan pada malam ini, tempat ini menjadi tempat yang lebih aman, dan semoga tumbal-tumbal yang biasa terjadi tiap-tiap tahunnya, insya Allah mudah-mudahan tidak terjadi lagi. Amin. Amin. Sekali lagi, apapun yang kami lakukan di sini bukan karena kami kuat, bukan karena kami hebat, dan bukan karena kesaktian kami. Semua karena atas izin dan ridha Allah. Saya Ki Rogo Sejati, Saya Ki Yuda Wispradipta. Dan saya Ki Arya Seta. Dan saya Ki Prabu Kencana. saksikan terus penelusuran kami di channel Ki Rogo Sejati dan Pemburu Alam Gaib, serta Facebooknya Ki Yuda Wispradipta. Dan jangan lupa share, komen, dan subscribe. Sahabat sejati, salam mulia. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.